Screen-nya sudah muncul? Sudah, Bu. Ya, baik. Silahkan dimulai. Baik, terima kasih pada Bu Nina. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan kelompok saya akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan multikultural di Amerika Serikat. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Fatika. Saya sendiri adalah Febriana. Yang kedua ada Fatika Sahadah. Yang ketiga ada Evi Listianisi. Yang keempat ada Mutiara Madani. Yang kelima ada Akbar Alfiansyah Hidayat. Dan yang keenam ada Farhan Naufal Heriansyah. Selanjutnya ada teori pendidikan multikultural yang akan dibacakan oleh saudari Evi Listianisi. Pada Evi, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Eno. Materi yang pertama yaitu teori pendidikan multikultural. Yang pertama ada teori dari J. Hector, Israel Daniel, dan Bergson, yaitu lebih dikenal dengan 3 teori sosial. Nah, yang pertama itu melting pot 1 atau Anglo-conformity. Hector menekankan masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang beragam latar belakang seperti agama, etnik, bahasa, dan budaya yang harus disatukan ke dalam satu wadah yang paling dominan. Teori ini melihat individu dalam masyarakat secara hierarkis, yaitu kelompok mayoritas dan minoritas. Teori ini hanya memberikan peluang kepada kelompok mayoritas untuk menunjukkan identitasnya. Karena teori pertama tidak demokratis, maka muncullah teori kedua, yaitu melting pot 2, ethnic synthesis. Teori ini dipopulerkan oleh Israel Daniel dan memandang bahwa individu dalam suatu masyarakat yang beragam latar belakangnya disatukan ke dalam satu wadah untuk selanjutnya membentuk wadah baru dengan memasukkan berbagai unsur budaya yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Identitas para anggotanya melebur menjadi identitas yang baru, sehingga identitas lamanya menjadi hilang. Teori ini belum sepenuhnya demokratis karena hanya mengambil sebagian unsur budaya asli individu dalam masyarakat dan membuang sebagian unsur budaya yang lain. Melihat teori kedua yang belum sepenuhnya demokratis, maka muncullah teori ketiga, yaitu cultural pluralism atau mosaic analogy. Teori ini dikembangkan oleh Bergson, berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya memiliki hak untuk mengekspresikan identitas budayanya secara demokratis. Teori ini sama sekali tidak meminggirkan identitas budaya tertentu, termasuk identitas budaya kelompok minoritas. Teori yang kedua yaitu teori pluralisme dari Horace Allen. Teori pluralisme budaya ini dikembangkan oleh Horace Allen. Dia menggambarkan pluralisme budaya ini dengan definisi operasional sebagai menghargai berbagai tingkat perbedaan, tetapi masih dalam batas-batas menjaga persatuan nasional. Lalu yang ketiga ada teori dari James Banks, Perintis Pendidikan Multikultural. Penekanan dan perhatian yang difokuskan pada pendidikannya mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Banks menjelaskan bahwa siswa harus diajarkan memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan, dan interpretasi yang berbeda-beda. Lalu yang berikutnya ada teori dari Bill Martin, Transformational Multiculturalism. Martin menentang tekanan dari Afrosentris dan tradisionalisme Barat.
Multikulturalisme itu bukan konsumeris, tetapi transformasional yang memerlukan perangkat kerja. Martin memandang perlu adanya perubahan yang mendasar di antara kelompok-kelompok budaya sampai diketemukannya visi baru yang dimiliki dan dikembangkan bersama. Untuk mencapai tujuan itu, sangatlah dibutuhkan adanya komunikasi antar berbagai seni pandang yang berbeda. Lalu yang berikutnya ada teori dari Martin Jebek Matusik atau A New Multicultural Enlightenment. Martin berpendapat bahwa perdebatan tentang masyarakat multikultural di masyarakat barat berkaitan dengan norma atau tatanan. Ia yakin bahwa kita harus menciptakan pencerahan multikultural baru, yaitu multikulturalisme lokal yang saling berkaitan secara global sebagai lawan dari monokultur nasional. Hal yang berikutnya ada teori dari Judith and Green. Green menunjukkan bahwa kondisi multikulturalisme bukan hanya unik yang ada di Amerika Serikat, namun terdapat juga di negara lain. Oleh karena itu, negara lain pun harus mengakomodasi berbagai kelompok kecil dari budaya yang berbeda. Secara bersama-sama, kelompok tersebut memperoleh kekuatan dan kekuasaan untuk membawa perubahan dan peningkatan dalam ekonomi, partisipasi politis, dan media massa. Baik, terima kasih Saudara Evi atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian pendidikan multikultural yang akan dipaparkan oleh Saudari Fatika. Kepada Fatika dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pendidikan multikultural. Secara etimologis, pendidikan multikultural dibentuk dari dua kata, yakni pendidikan dan multikultural, di mana pendidikan dalam arti luas itu adalah proses yang berkaitan dengan upaya mengembangkan diri seseorang pada tiga aspek dalam kehidupannya. Lalu kata multikultural berasal dari dua kata, yakni multi dan kultural. Kata multi berarti banyak, beragam atau beraneka, sedangkan kata kultural berarti kebudayaan. Nah, atas dasar ini multikultural dapat diartikan sebagai keragaman budaya. Nah, secara terminologi, pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan agama. Menurut Anderson dan Kusser, pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Nah, menurut James Banks, pendidikan multikultural adalah sebagai pendidikan untuk people of color. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan atau anugerah dari Tuhan. Selanjutnya, dari pendapat-pendapat yang sudah dijelaskan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, lurus, dan toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah masyarakat yang plural. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Fatika atas pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai tujuan pendidikan multikultural yang akan dipaparkan oleh Saudara Akbar. Kepada Akbar dipersilakan. Selanjutnya ada tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama itu ada untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam. Yang kedua, untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnis, dan juga kelompok keagamaan. Yang ketiga, memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya. Dan yang terakhir, untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberikan gambaran positif kepada mereka mengenai
perbedaan kelompok. Selanjutnya ada tujuan pendidikan multikultural secara konseptual pendidikan menurut Gorky. Yang pertama itu adalah setiap siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka. Yang kedua, siswa belajar bagaimana belajar dan berpikir secara kritis. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan dengan menghadirkan pengalaman-pengalaman mereka dalam konteks belajar. Yang keempat, mengakomodasikan semua gaya belajar siswa. Yang kelima, mengapresiasi kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda. Yang keenam, mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Yang ketujuh, untuk menjadi warga negara yang baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedelapan, belajar bagaimana menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda. Yang kesembilan, untuk mengembangkan identitas etnis, nasional, dan global. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan mengambil keputusan dan analisis secara kritis. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Akbar. Selanjutnya ada dimensi pendidikan multikultural yang akan dipaparkan oleh Saudari Fatika. Kepada Fatika dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya di sini ada 5 dimensi pendidikan multikultural, di mana James Bond mengidentifikasi ada 5 dimensi pendidikan multikultural yang diperkirakan dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap perbedaan peserta didik. Di antaranya yaitu yang pertama ada content integration atau integrasi isi atau materi. Hal ini berkenaan dengan konsep memadupadankan konten oleh guru untuk memberikan contoh dari beragam budaya, beragam kelompok yang bertujuan menggeneralisasikan suatu konsep, suatu bidang kajian. Lalu yang kedua ada knowledge construction process atau konstruksi ilmu pengetahuan. Hal ini berkenaan dengan bagaimana keterlibatan pendidikan dalam membantu menyelidiki dan menentukan asumsi suatu budaya yang tersirat, sehingga mampu menyusun pengetahuan di dalamnya. Lalu yang ketiga ada prejudice reduction atau pengurangan prasangka. Fokus poin ini adalah sikap rasial peserta didik yang dapat diubah atau diarahkan melalui metode-metode atau mode-mode pengajaran. Lalu yang keempat ada equitable pedagogi atau pendidikan yang sama atau yang adil atau kesetaraan dalam pendidikan. Nah, pada poin ini seorang pendidik dikatakan memberikan suatu kesetaraan kepada peserta didiknya apabila mampu mengubah cara pengajaran untuk fokus memfasilitasi prestasi akademik bagi semua peserta didik dari berbagai kelompok ras, kelompok budaya, dan kelas sosial. Nah, pada bagian ini penggunaan gaya mengajar pendidik sangatlah diperlukan. Lalu yang kelima ada empowering school culture and social culture atau pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Budaya di sekolah seharusnya mampu untuk memberdayakan peserta didik dari berbagai perbedaan kelompok, ras, etnis maupun budaya. Nah, berdasarkan dimensi-dimensi tersebut, maka pendidikan multikultural yang diterapkan di sekolah harus memuat kelima hal tersebut, yaitu dengan menginternalisasikan muatan-muatan materi mengenai multikultural, pertimbangan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai, hingga pada pembiasaan nilai-nilai pendidikan multikultural dalam kultur sekolah, supaya tujuan pendidikan multikultural dapat tercapai dengan baik. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Saudari Fatika. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendidikan multikultural yang ada di Amerika Serikat. Pertama-tama akan dibahas tentang sejarah munculnya pendidikan multikultural di Amerika Serikat yang akan dipaparkan oleh Saudara Farhan. Kepada Farhan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Noval Herwensyah akan menjelaskan materi mengenai sejarah pendidikan multikultural di Amerika Serikat. Ditinjau dari sejarahnya,
Pendidikan multikultural di Amerika Serikat berkaitan dengan gerakan sosial dan politik pada tahun 1960-an tentang hak-hak asasi manusia. Munculnya pendidikan multikultural di Amerika Serikat sudah mulai digerakkan pada tahun 1960 dikarenakan adanya peristiwa gerakan hak-hak sipil yang dilatar belakangi oleh adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. Pada tanggal 4 Juli 1776 pasca kemerdekaan ketika hendak membentuk masyarakat baru, Amerika Serikat mulai menyadari bahwa masyarakatnya terdiri dari berbagai ras dan asal negara yang berbeda sehingga Amerika Serikat mencoba mencari terobosan baru yaitu menjadikan sekolah sebagai pusat sosialisasi dan pembudayaan nilai baru yang diciptakan. Guru-guru di Amerika Serikat diharuskan untuk menerapkan konsep-konsep pendidikan multikultural pada semua mata pelajaran termasuk seni tari. Para guru juga dimotivasi untuk beradaptasi terhadap meningkatnya keperbedaan populasi siswa di dalam. Guru dituntut untuk mengenal siswa lebih dalam dan mempunyai sikap dan perilaku yang menghargai semua siswa, tidak membeda-bedakan dan mendiskriminasikan mereka, namun memberikan pelayanan yang sama dan adil sebagai wujud masyarakat yang demokratis. Dengan cara-cara tersebut, siswa dapat dibantu perkembangannya untuk meningkatkan kemampuannya dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan pendidikan kultural di Amerika Serikat. Beberapa literatur tentang pendidikan multikultural di Amerika Serikat menjelaskan bahwa tujuan utama pendidikan multikultural adalah mencari kesetaraan hak dan sistem pendidikan yang efektif untuk peserta didik yang beragam dan untuk lebih demokratis dan berkeadilan sosial. Tujuan yang provokatif tentang pendidikan multikultural datang dari Slater dan Grant. Mereka berpendapat bahwa pendidikan multikultural bertujuan untuk merekonstruksi masyarakat dan mencapai keadilan sosial dengan menentang segala bentuk penindasan. Tujuan ini dilatar belakangi oleh situasi sosial dan politik yang berkaitan dengan isu gender, ras, dan disability yang dipandang sebagai kelompok tertindas dalam. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Saudara Farhan. Selanjutnya ada model pendidikan multikultural di Amerika Serikat yang akan dipaparkan oleh Saudari Muti. Kepada Saudari Muti dipersilakan. Terima kasih Eno. Saya akan menjelaskan model atau tipologi pendidikan multikultural. Terdapat 5 tipologi atau model pendidikan multikultural yang berkembang. Yang pertama itu mengajar mengenai kelompok siswa yang memiliki budaya yang lain atau kultur pluralis. Perubahan ini terutama pada siswa dalam transisi dari berbagai kelompok kebudayaan ke dalam mainstream budaya yang ada. Yang kedua, hubungan manusia atau human relation. Program ini membantu siswa dari kelompok-kelompok tertentu sehingga dia dapat mengikuti bersama-sama dengan siswa yang lain dalam kehidupan sosial. Yang ketiga itu single group studies. Program ini mengajarkan mengenai hal-hal yang memajukan pluralisme atau kemajuan, tetapi tidak menekankan kepada adanya perbedaan stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat, pendidikan multikultural. Program ini merupakan suatu reformasi pendidikan di sekolah-sekolah dengan menyediakan kurikulum serta metode dari pelajaran yang menekankan kepada adanya perbedaan siswa dalam bahasa yang keseluruhannya untuk memajukan pluralisme, kebudayaan, dan ekualitas sosial atau kesetaraan. Yang kelima, pendidikan multikultural yang sifatnya rekonstruksi sosial. Program ini merupakan suatu program baru yang bertujuan untuk menyediakan perbedaan kultural dan menentang ketimpangan sosial yang ada. Program yang kelima ini juga disebut sebagai Critical Multicultural Education. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Muti. Selanjutnya ada kasus pendidikan multikultural di Amerika Serikat yang akan dipaparkan oleh Saudara Akbar. Kepada Akbar dipersilakan.
Selanjutnya ada kasus pendidikan multikultural di Amerika Serikat. Seorang pelajar yang bernama Nur Abdul Karam berusia 16 tahun di Ohio, Amerika Serikat mendapatkan tindakan diskriminasi dikarenakan agamanya. Pada saat itu Nur mengikuti sebuah perlombaan di sekolahnya dan sebelumnya itu jilbab tidak pernah menjadi suatu masalah.